Agak telat juga tadi saya. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Uji Kompetensi Suara Anda Jakarta Memilih, dan tadi saya sudah menjanjikan kepada Anda bahwa nanti para calon DKI 2 ini akan saling bertanya dan saling menjawab. Namun setelah dirembukan tadi pada saat break, mengingat bahwa tidak ada incumbent atau calon nomor 1 yang hadir di sini, jadi dirasa kurang seru begitu ya kalau formatnya seperti itu. Jadi ada perubahan sedikit, jadi nanti panelis yang akan bertanya dan masing-masing calon DKI 2 ini akan menjawab masing-masing selama 1 menit. Seperti tadi, saya akan langsung berikan kesempatan kepada Pak Hamdi untuk memberikan pertanyaannya. Ya, saya mulai dari Bang Nono dulu. Jadi Bang Nono, dulu Anda pernah mengatakan saya sebenarnya tidak akan mau jadi DKI 2 waktu PDIP mengatakan akan meminang Foke dan Anda dijadikan orang nomor 2. Nah, sekarang Anda mau jadi orang nomor 2-nya Pak Alex. Nah, apakah ada kemungkinan nanti di tengah jalan bahwa Anda justru ingin lebih menonjol dari Pak Alex? Jadi ini membuat Anda kemungkinan menjadi tidak harmonis. Iya. Silakan. Iya, Pak Nono, silakan. Terima kasih. Jadi sejak awal pun kami memang dipertemukan oleh Partai Golkar. Dan kemudian dari sanalah kami ketemu dan kita saling melihat keunggulan masing-masing. Dan ternyata memang saya memandang juga, saya mengakui bahwa Bang Alex punya banyak sekali kelebihan. 2 kali jadi bupati, 1 kali jadi gubernur, dan punya pengalaman yang prestasi yang bagus. Nah, oleh karena itu selayaknya saya menjadi wakilnya. Dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah dan saya bertekad akan mendukung sepenuhnya. Tidak akan ada rivalitas di tengah jalan nanti? Insya Allah tidak. Karena sejak awal memang pertanyaan itu sering dilontarkan pada kami dan kami berdua menjawab. Alex Nurdin kan bukan Foke dan saya bukan Prianto kan gitu. Baik, sudah cukup Pak Hamdi. Ya, saya ke Bang Bim sekarang ya, supaya urutan mulai dari sana. Pemilih Betawi itu kira-kira 26% ya, tapi kan simbol-simbolnya banyak sekali diekspos ya, mulai dari belakang, busana dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai calon yang kebetulan memang dari Betawi juga. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada nggak nilai-nilai Betawi yang betul-betul misalnya bisa digunakan nantinya, katakanlah misalnya dalam pengelolaan air bersih gitu ya. Kalau kita lihat iklan kan sumber air so dekat katanya kan, sementara di DKI kadang-kadang sumber air bersih so jauh, kira-kira begitu ya. Jadi gimana nih dengan nilai-nilai budaya Betawi itu nanti kalau pemerintah, misalnya dalam contoh konkret, air bersih bagi rakyat DKI misalnya. Ini mesti air bersih apa enggak nih? Yang pastinya nanti kita akan adakan spirit kebetawian. Spirit itu penting sekali karena memang Jakarta ini harus punya identitas nilai kebudayaan yang mana memang kebudayaan Betawi itu memang sudah dari dulu mengakar dan inti daripada kebudayaan yang ada di Jakarta. Dan sebenarnya itu sudah dilakukan Bang Ali ya tahun beberapa tahun yang lalu Bang Ali. Nah, artinya dengan kita ke spirit Betawian ini kita merasa memiliki. Betawi itu milik kita semua. Kalau contoh air bersih bisa misalnya. Iya, air bersih ini contoh bahwa Betawi itu orang yang agamis, ya, agamis yang bersih, yang iman karena memang bersih itu bagian dari iman. Air bersih kita ke Jakarta Utara khususnya itu, masya Allah, airnya kotor sekali. Kaitan dengan air bersih, ya, kita inginkan nanti semua warga itu dapat mengakses mendapatkan air bersih yang layak, yang murah, ya, karena memang itu inti daripada kebutuhan masyarakat, ya, udara, air, ya. Kaitan dengan kebudayaan Betawi, air itu sangat banyak sekali, ya, karena memang dulu masyarakat Betawi itu nggak nyampah sebenarnya. Air solokan itu bersih, ya. Pak Bim sudah habis nih waktunya? Iya, habis waktunya. Memang sengaja Mendy sudah bagaimana? habis. Sudah ya? Iya. Silakan Pak Hamdi, selanjutnya. Saya ke Bang Didik sekarang. Pertanyaannya hampir sama dengan tadi. Jadi banyak orang mengatakan, ya, penilaian profil Bang Didik itu lebih kuat dari profil Hidayat Nur Wahid sebenarnya. Jadi dikhawatirkan Anda lebih menonjol nanti. Ya. Nah, kalau di tengah periode itu, bagaimana Anda menempatkan diri itu? Silakan Pak Didik. Saya itu pernah menjadi pemimpin di Komisi 6. Jadi sebagai ketua komisi mengarahkan seluruh. Pernah memimpin sebagai dekan, mengarahkan dosen-dosen yang sudah senior. Saya waktu itu masih 30-an.
Tapi sekarang kalau saya Anda lebih dipimpin. menonjol dari Pak Hidayat. Tunggu dulu. Tapi saya juga pernah jadi anak buah. Pada 2007 saya menjadi anak buah dari Pak Irwan Praitno di Komisi 10. Bahkan sekarang saya sebagai guru besar dipimpin oleh rektor yang jauh lebih muda dari saya. Saya bekerja tidak apa-apa. Tapi sebenarnya saya ingin menjawab bagaimana mengkritisi masalah DKI sekarang sebenarnya daripada pada saya gitu. Jadi Anda tidak akan khawatir ada insya Allah kualitas, dengan ya? kapasitas yang ada pada kami, kita berharap Jakarta ini berubah. Moto kita, ayo beresin Jakarta. Karena ada belasan dan puluhan items dari Jakarta yang tidak beres, mulai dari macet, narkoba, perkampungan yang berantakan, kumuh dan miskin, kata Bang Riza, ya, itu berkumis. Pengangguran, kemiskinan, Sudah hampir habis waktunya Pak Didik. lain-lain. Itu kira-kira. Ya, baik. Insya Allah bisa. Bisa. Pak Hamdi, ya tepuk tangan dulu untuk jawaban daripada para calon DKI 2. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi, masih dengan pertanyaan-pertanyaan dari para panelis yang nanti akan dijawab oleh para calon DKI 2 ini. Tetaplah bersama kami.